Materi pertama yaitu konsep pemrograman C# dan framework.net. Yang pertama yaitu ada konsep pemrograman C#. C# dikembangkan oleh Microsoft dengan merekrut Andreas Helsberg. C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, kelas polymorphism, dan encapsulation. Yang selanjutnya yaitu ada framework.net. .NET Framework adalah runtime yang berguna untuk mengcompile dan menjalankan kode C#. Fungsi dari .NET Framework ini yang paling utama pada Windows adalah sebagai penerjemah dan pengeksekusi sebuah perangkat lunak agar dapat berjalan pada sistem operasi Windows. Dalam prakteknya, C# sangat bergantung dengan framework ini. Oke, materi yang selanjutnya yaitu struktur pemrograman C# dan sintaks dasar C#. Di dalam struktur pemrograman C# yaitu ada resource atau library. Struktur pertama yang berguna sebagai pendefinisian library apa yang harus ada pada program kita atau library apa yang kita impor. Yang kedua ada namespace. Namespace ini struktur kedua yang berguna sebagai nama dari project kita. Yang ketiga ada kelas. Nah, di kelas ini ada struktur ketiga berbicara tentang apa nama dari kelas yang kita buat dan bisa juga langsung diberi penanda seperti main class yang menandakan bahwa kelas tersebut kelas yang utama. Selanjutnya ada kelas method. Kelas method ini struktur keempat merupakan pendeklarasian metode sebagai awalan untuk menjalankan metode atau perintah yang ada di dalamnya. Jika didefinisikan dengan main, maka metode tersebut yang dijalankan pertama kali oleh compiler. Dan yang terakhir yaitu metode atau comment. Di sini struktur kelima adalah metode atau perintah yang kita berikan untuk dieksekusi oleh compiler. Nah, setelah kita mengetahui struktur dari pemrograman C#, kita akan masuk pada demonya. Nah, di sini ada struktur pemrograman C#. Nah, ini adalah gambar yang dimana jika nanti kita pertama membuat sebuah project pada Visual Studio 2019. Di sini juga ada sebuah catatan yang dimana C# bersifat case sensitive. Nah, yang kedua itu ada semua statement dan ekspresi harus diakhiri dengan semikolon. Dan yang terakhir, yang ketiga, eksekusi program dimulai pada metode main. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya yaitu Visual Studio 2019. Nah, baiklah, kita sudah masuk ke aplikasi Visual Studio 2019. Di sini kita akan membuat sebuah project yang menggunakan bahasa pemrograman C#. Pada tampilan ini kan kita harus memilih create a new project. Setelah itu di kolom ini kita pilih bahasa pemrograman yaitu C# dan kita pilih selanjutnya console application. Lalu klik next. Setelah itu akan muncul project name. Nah, di project name ini kita memberikan sebuah nama pada project, terserah kita. Saya di sini memberi nama demo saja. Lalu klik next lagi. Nah, di sini target frameworknya kita pilih .NET 5.0. Biasanya defaultnya itu .NET Core 3.1. Nah, di sini saya memilih .NET 5.0. Lalu kita pilih create. Tunggu sebentar.
sudah memproses. Nah, oke. Sudah masuk. Maka tampilannya akan seperti ini. Seperti yang digambar pada PPT tadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sintaks dasar C#, yang dimana yang paling atas itu ada using system. Selanjutnya yang kedua itu ada namespace. Dan terdapat juga kelas yang yaitu kelas diskon, yang dimana kelas diskon itu ada yang namanya member variable. Selanjutnya di dalam kelas diskon juga terdapat beberapa metode. Contohnya ya get diskon dan show diskon. Nah, selanjutnya di sini ada kelas executable diskon. Nah, apa maksudnya ini? Nah, jadi dari maksudnya ini terdapat dua kelas dalam satu namespace. Yang pertama ada kelas diskon, yang kedua ada kelas executable diskon. Tetapi yang unik dari codingan ini, walaupun kelas diskon yang paling atas, tetapi di kelas executable diskon terdapat sebuah main. Jadi yang akan pertama dieksekusi yaitu kelas executable diskon, bukan kelas diskon. Oke, setelah kita mengetahui sintaks dasar dari C#, kita akan masuk ke penulisan komen di C#. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan komen di C#. Jadi, komen dalam kode program biasanya digunakan oleh para programmer untuk memberi tanda atau keterangan pada kode program yang dia kembangkan agar mudah dibaca. Semua karakter yang tergolong dalam komentar tidak akan dibaca oleh CPU dan tidak dilaksanakan sebagai perintah oleh CPU, atau dengan nama lain akan diabaikan. Nah, jadi cara penulisan komentar di C# itu terbagi atas dua, ada single line komentar dan ada juga multi line komentar. Baiklah, kita akan langsung masuk saja ke demonya. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya, dan di aplikasinya ini kita sudah ada project yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan membuat yaitu single line comment dan multi line comment. Yang pertama kita buat single line comment. Kita tulis di sini halo saja. Lalu kita buat di sini multi line comment. Tuh. Di sini sudah ada single line comment dan multi line comment. Nah, kita akan menjalankannya. Nah, maka hasilnya hanya hello world. Di sini komen tidak akan dieksekusi sesuai dengan penjelasan pada slide yang pertama tadi, yaitu CPU akan mengabaikan komen tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel. Nah, di variabel ini ada apa saja? Di variabel adalah sebuah tempat menyimpan sebuah nilai. Selanjutnya, tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Dalam pembuatan variabel memiliki standar tertentu sehingga tidak bisa membuat variabel dengan tidak mengikuti standar akan mengakibatkan program akan error. Dan yang terakhir ada nilai yang disimpan ke dalam sebuah variabel akan disimpan di dalam memori. Semakin banyak variabel yang dibuat, maka semakin banyak juga memori yang dibutuhkan. Itu adalah sebuah konsep variabel. Nah, implementasi variabel di C# itu yang pertama ada explicit yang menuliskan tipe data
lalu diikuti nama variabel. Biasanya cara penulisan ini dilakukan ketika tipe data dari variabel tersebut sudah bisa ditentukan formatnya, seperti tipe data nama variabel. Oke, kita masuk ke demonya saja. Oke, kita masuk ke aplikasi Visual Code. Kita masih menggunakan project yang tadi kita buat, yaitu demo. Nah, di sini yang pertama kita buat itu string, dimana string itu adalah job. Nah, nilai default dari string ini adalah string kosong. Oke, selanjutnya masuk ke boolean. Di boolean ini kita student. Sini student. Nilai default dari boolean sendiri yaitu false. Oke, selanjutnya kita masuk ke integer. Pada integer kita masukkan salary. Nah, nilai default dari integer sendiri adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke float. Di float ini kita memilih yaitu oke, tinggi. Sedangkan nilai defaultnya itu 0. Oke, setelah kita mengetahui pada explicit, kita akan masuk ke variabel selanjutnya yaitu implicit. Nah, pada implementasi variabel yang kedua yaitu implicit. Nah, di implicit ini adalah cara membuat variabel menggunakan kata kunci var. Cara ini dipakai apabila kita tidak tahu tipe data yang akan digunakan. Nah, formatnya itu ada var nama, variabel, lalu value. Oke guys, setelah ini kita akan lanjut lagi ke demonya di aplikasi Visual Studio 2019. Begitu sudah masuk di aplikasinya, yang membedakan variabel tentang explicit dan implicit di sini hanya pada implicit menambahkan var dan ada value-nya, sedangkan explicit tidak ada. Nah, kita buat saja. Berarti di sini tambahkan var, lalu string, lalu job. Nah, sini kita menambahkannya, misalnya kerjanya seorang guru. Lalu di sini kita menambahkan boolean. Di sini booleannya is student. Di sini student, di sini bernilai true. Oke, selanjutnya integernya. Pada integernya ini salary. Pada integernya salary, gajinya itu misalnya di sini nggak perlu pakai string. Nah, di sini gajinya 500.000. Nah, lalu jangan lupa selanjutnya buat tinggi. Sini bagusnya kita naikkan saja. Ini hanya contoh. Nah, seperti itu. Jadi berbeda dengan variabel yang pertama tadi yaitu explicit, karena pada implicit ada penambahan var dan sebuah value.
Oke, setelah itu kita akan masuk ke materi user input. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Naufal. Materi yang pertama yaitu user input. User input untuk membaca inputan dari user pada konsol di C# dapat menggunakan metode readline dari kelas konsol. Secara default, saat memasukkan nilai lewat metode readline, maka nilai yang akan disimpan berbentuk string, sehingga apabila ingin mengubah tipe datanya bisa menggunakan kelas convert yang telah disediakan oleh C#. Di dalam kelas convert memiliki banyak metode yang berguna untuk mengonversi tipe data. Kemudian berikut adalah codingannya, contoh codingannya. Codingan seperti begini, seperti berikut. String nama, kemudian console.readline, kemudian dalam kurung titik koma, kemudian console titik readline, salah, di sini pakai sama dengan console readline, kemudian buka kurung, tanda kutip, kemudian contohnya misalnya halo, kemudian koma, 0, kemudian koma di belakang tanda kutip, kemudian nama, setelah itu tanda titik koma. Setelah itu kita coba run atau jalankan, Ctrl F5, contohnya misalnya Vicky, kemudian pas enter maka akan muncul halo Vicky. Baiklah, yang kedua yaitu escape karakter. Escape karakter adalah penulisan karakter yang tidak bisa diwakili secara langsung dalam penulisan karakter atau string literal. Biasanya escape karakter dimulai dengan karakter backslash n yaitu membuat new line, dan juga backslash t yaitu membuat tab. Contoh codingannya seperti berikut. Console titik readline, kemudian dalam kurung buka contoh misalnya halo dalam kurung salah, pasang backslash n untuk membuat new line, kurung, coba juga console titik readline, kemudian buka kurung, kemudian backslash, kemudian t untuk membuat tab. Misalnya tugas kuliah, contohnya tugas kuliah, kemudian kurung, kemudian coba run, Ctrl F5. Nah, maka di sini akan muncul backslash n untuk membuat new line, dan juga backslash t untuk membuat tugas kuliah. Baiklah, selanjutnya materi tentang penyisipan string. Penyisipan string adalah salah satu cara untuk menggabungkan antara dua string atau antara string dan nilai variabel. Nah, contohnya seperti berikut. Cara satu, console readline dalam kurung base price rp plus base price. Berikut contoh codingannya. Seperti
string harga atau string price, boleh juga string price, kemudian sama dengan console dot readline dalam kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian console titik readline, kemudian dalam kurung situ tanda kutip 2, kemudian harga begini boleh, kemudian RP langsung begini juga boleh, kemudian tambah, kemudian price boleh. Kita coba jalankan, Ctrl F5 seperti ada error. Oke, misalnya contoh harganya 20.000, maka akan muncul seperti berikut: harga RP 20.000, harga Rp20.000. Atau bisa juga seperti RP titik, bisa juga jadi Ctrl F5, misalnya harga 100.000, kemudian enter, harga sama dengan titik harga titik 2 100.000. Oke, materi selanjutnya adalah percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Di dalam C# terdapat beberapa jenis perulangan, yaitu secara if, else, dan switch. Percabangan operator perbandingan. Dalam percabangan dilakukan operasi perbandingan, diantaranya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Di sini saya akan memberikan contoh kode program operator perbandingan. Pertama adalah kurang dari. Pertama, buat variabel h sama, lalu if h kurang dari 20, maka lakukan console readline Anda berumur di bawah 20 tahun. Else console readline Anda berumur di atas 20 tahun. Nah, karena di sini H bernilai 18, baru di sini ada if H kurang dari 20, berarti dia akan menjalankan ini. Anda berumur di bawah 20 tahun. Anda berumur di bawah 20 tahun. Selanjutnya adalah lebih dari. Variabel H 25, if H lebih dari 20, maka lakukan perintah console readline Anda berumur di atas
20 tahun. Else console redline Anda berumur di bawah 20 tahun. Nah, di sini variabel age bernilai 25. Jadi, if age lebih dari 20, yang berarti ini menjadi true, maka dia akan menjalankan ini. Jadi, Anda berumur di atas 20 tahun. Jalankan. Anda berumur di atas 20 tahun. Selanjutnya adalah operator perbandingan kurang dari sama dengan. Pertama, variable age bernilai 20 if age kurang dari atau sama dengan 20, maka lakukan perintah console redline Anda berumur 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Else, selain itu, lakukan, kalau tidak terpenuhi di atas, lakukan console redline Anda berumur 21 tahun ke atas. Nah, di sini kan variabel age itu bernilai 20. Dia if age kurang dari atau sama dengan, berarti ini bernilai true, maka dia akan jalankan ini. Anda berumur 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Nah, coba kita jalankan. Anda berumur 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Nah, selanjutnya adalah operator perbandingan lebih dari sama dengan. Di sini coba age-nya jadi 25, lalu console write-nya menjadi di atas. Anda berumur di 20 tahun atau di atas 20 tahun. Anda berumur 19 tahun ke bawah. Nah, di sini nilai dari variabel age itu adalah 25. Jika age lebih dari atau sama dengan 20, maka console redline Anda berumur 20 tahun atau di atas 20 tahun. Nah, coba kita jalankan. Anda berumur 20 tahun atau di atas 20 tahun. Nah, selanjutnya adalah contoh dari operator perbandingan sama dengan. Di sini variabelnya saya kasih variabel age bernilai 20. Jadi if age bernilai sama dengan 20, maka Anda berumur 20 tahun.
Kalau bukan bernilai selain bernilai 20, selain itu maka Anda bukan berumur 20 tahun. Coba kita jalankan. Anda berumur 20 tahun. Selanjutnya adalah operator perbandingan tidak sama dengan. Di sini variabelnya saya isi 25, memiliki value 25. Di sini if x tidak sama dengan 20, maka Anda bukan berumur 20 tahun. Lalu di sini selain berarti di sini dia jika berumur 20, jika value dari x ini bernilai 20, maka else ini akan berjalan. Anda berumur 20 tahun. Nah, kita jalankan. Anda bukan berumur 20 tahun. Dalam percabangan dilakukan operasi logis diantaranya and, or, dan not. Percabangan if-else. If statement digunakan untuk mengecek atau membandingkan dua buah nilai. Else digunakan saat program membutuhkan suatu alternatif jika if statement tidak terpenuhi atau bernilai false. Else if adalah multiple if statement yang digunakan saat program membutuhkan lebih dari satu pengecekan dalam melakukan perbandingan nilai. Pada percabangan biasanya dapat membuat lebih dari satu kondisi untuk perbandingan yang lebih spesifik. Dalam hal ini, untuk melakukan itu menggunakan operator logika. If bersarang adalah pengimplementasian dari if-else di dalam if. Operator negasi digunakan untuk mengambil atau mengembalikan tipe boolean dari suatu kondisi perbandingan. Percabangan switch. Switch adalah alternatif dari if-else, yang dimana switch dikhususkan apabila banyak penggunaan else if. Setiap case yang ada di switch memiliki statement break yang berguna untuk menandakan eksekusi program keluar dari statement switch jika ada case yang terpenuhi. Case pada switch menandakan nilai yang harus dipenuhi. Switch memiliki statement default yang akan dipanggil apabila tidak ada case yang terpenuhi. Selanjutnya adalah materi perulangan. Perulangan adalah fungsi pada bahasa pemrograman untuk menjalankan baris kode secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Di C# terdapat beberapa statement perulangan, antara lain for, while, do while. Perulangan for bisa digunakan ketika kita ingin melakukan interaksi dengan jumlah yang telah diketahui. For terdiri dari beberapa komponen, yaitu inisialisasi, kondisi, dan proses pergantian nilai yang diinisialisasi. Perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang akan melakukan looping selama kondisi yang diberikan masih bernilai true. Biasanya di perulangan while perlu ada statement yang berguna untuk mengakhiri suatu perulangan, seperti break atau mengubah kondisi yang ada.
Perulangan while hampir sama seperti while, akan tetapi saat perulangan while jika kondisi tidak terpenuhi maka blok perulangan tidak akan dikerjakan. Berbeda dengan do while, saat kondisi tidak terpenuhi maka eksekusi setidaknya akan dikerjakan sekali. Di dalam perulangan juga terdapat beberapa keyword, yaitu break statement berguna untuk menghentikan perulangan, continue statement berguna untuk maju ke perulangan atau iterasi berikutnya. Sama seperti statement if, perulangan juga dapat dibuat bersarang. Biasanya perulangan bersarang ini digunakan mengontrol proses dua array. Oke, materi selanjutnya adalah operator. Operator adalah simbol yang berguna untuk melakukan operasi tertentu. Dari operator-operator ini akan memberikan compiler operasi apa yang akan dilakukan. C# terdapat beberapa operator diantaranya operator aritmatika, relasional atau perbandingan, logika, bitwise, dan penugasan. Dalam operator aritmatika terdapat beberapa simbol diantaranya tambah, kurang, bagi, kali, modulus, plus 1, min 1 atau min-min. Dalam operator perbandingan terdapat beberapa simbol diantaranya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Dalam operator logika terdapat beberapa simbol diantaranya and, or, dan not. And itu ketika dua kondisinya bernilai true, maka hasilnya akan true. Kalau operasi or, jika salah satunya saja true, maka hasilnya akan true. Kalau operasi not, nilai yang sebelumnya false akan dirubah menjadi true. Sebaliknya, nilai sebelumnya true menjadi false. Operator bitwise adalah operasi matematika yang diproses pada level bit pada tipe data integer. Dalam operator bitwise terdapat beberapa simbol diantaranya and, or, SOR atau exclusive or, not, left shift, dan right shift.